Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjut membahas materi mengenai garis dan sudut. Terutama kita akan mencari tahu bagaimana cara mencari perbandingan ruas garis. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja cara menentukan perbandingan ruas garis. Nah, dengan cara termudah sebenarnya untuk menentukan perbandingan ruas garis, kita bisa mengukur secara manual suatu garis dan membaginya menjadi beberapa bagian, sehingga kita akan mendapatkan perbandingan dari ruas garis tersebut. Namun, ada cara lain dengan menggunakan konsep perbandingan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi mari kita simak bagaimana sih caranya. Nah, di sini ada garis AB ya. Jadi ada ruas garis AB yang di tengah-tengahnya ada titik C. Ini kita misalkan bahwa ruas garis AC itu ya M. Kita misalkan M, dan ruas garis BC kita misalkan dengan N. Nah, sehingga kita akan memperoleh untuk perbandingan ruas garis AC dan BC yaitu M berbanding N. Nah, jika kita ingin mencari perbandingan ruas garis AC dan ruas garis AB, itu kita bandingkan M berbanding dengan M ditambah N. Begitu pula ruas garis BC berbanding ruas garis AB sama dengan N berbanding M ditambah N. Tujuannya menggunakan perbandingan ruas garis ini apa? Agar nanti kita bisa mencari panjang sebenarnya dengan menggunakan konsep perbandingan seperti ini. Nah, jadi biasanya garis itu hanya suatu perwakilan untuk mewakilkan suatu benda nyata ya. Jadi pada saat digambar itu hanya digunakan perbandingan saja, sehingga kita akan nanti mencari bagaimana panjang sebenarnya lewat perbandingan ruas garis ini. Nah, untuk lebih diperjelas dengan contoh yang pertama ini, misalkan ada ruas garis AC berbanding ruas garis BC yaitu perbandingannya 3 berbanding 5, dan ternyata panjang ruas garis AC adalah 60 cm. Dan tentukan panjang ruas garis BC dan panjang ruas garis AB. Kita bisa gunakan perbandingan seperti slide sebelumnya. Jadi kita bandingkan untuk mencari BC yaitu AC berbanding BC sama dengan 3/5. Nah, karena perbandingannya 3/5, jadi M-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 5. Sehingga pada ruas ini AC akan kita ganti ya nilainya dengan 60. Karena yang diketahui panjang AC yaitu 60 cm. Sehingga akan diperoleh 60 per ruas garis BC sama dengan 3/5. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan seperti konsep perbandingan ya. Kita bisa kalikan silang untuk mencari BC sehingga diperoleh ruas garis BC sama dengan 5 dikali 60 per 3. Hingga didapatkan 100 cm. Jadi ruas garis BC panjangnya itu 100 cm. Nah, bagaimana dengan ruas garis AB? Untuk mencari ruas garis AB, kita bisa gunakan perbandingan seperti ini, atau kita tinggal menjumlahkan ruas garis AC dengan ruas garis BC. Dari sini bisa tampilkan dengan menggunakan perbandingan agar kalian bisa lebih paham juga, lebih terbiasa menggunakan perbandingan. Jika hanya ditanya ruas garis panjang ruas garis AB. Nah, caranya sama, hanya saja karena ruas garis AB itu merupakan penjumlahan dari AC dan BC, sehingga perbandingannya kita jumlahkan juga 3 ditambah 5, sehingga akan diperoleh 60 per ruas garis AB sama dengan 3/8, dan diperoleh ruas garis AB sama dengan 160 cm ya. Jadi sama saja jika kalian ingin menjumlahkan ruas garis AC dengan ruas garis BC, itu akan didapatkan 160 cm juga. Silahkan kalian boleh menggunakan cara yang mana saja yang lebih efektif. Oke, berikutnya perhatikan ada ruas garis PQ ya, dibagi menjadi 7 bagian yang masing-masing titik-titiknya A, B, C, D, E, dan F. Nah, sehingga ini kita perhatikan
ruas garis PA ini kan sama dengan AB, kan sama dengan BC, dan masing-masing ruas garis tersebut dibagi 7 sama panjang ya. Sehingga kalian akan memperoleh persamaan seperti ini untuk panjang ruas garisnya. Dan berikutnya, nah, akan dibuat garis sejajar ya. Garis sejajar yang memotong PR. Oke, seperti ini ya. Yang memotong garis PR dan dibuat garis sejajar dari Q ke R. Nah, menjadi garis sejajarnya ada 7 bagian, sehingga memotong masing-masing di titik G, H, I, J, K, dan L. Jadi seperti ini. Nah, sehingga kita akan temukan persamaan untuk panjang ruas garis pada PR ya. Jadi PJ sama dengan GH, H sama dengan HI, sama dengan IJ, sama dengan JK, sama dengan KL, dan sama dengan LR. Jadi masing-masing juga panjangnya sama, dibagi 7. Nah, kita dari gambar ini kita bisa menentukan banyak perbandingan yang sama. Misalkan yang pertama, kita perhatikan ruas garis PC berbanding ruas garis CQ itu 3:4 ya. Ruas garis PC itu ada 3 bagian, 1, 2, 3, dan ruas garis CQ ada 4 bagian. Jadi perbandingan mereka 3:4. Nah, begitu pula ruas garis PI berbanding ruas garis IR, itu juga perbandingannya 3:4. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perbandingan ruas garis PC dan CQ sama dengan PI berbanding IR ya. Jadi seperti ini, jadi akan diperoleh persamaan suatu perbandingan ini. Atau kita juga bisa perhatikan IE dan EP untuk perbandingannya, yaitu 2:5 ya. IE dan EP yaitu 2:5, dan begitu pula perbandingan RK berbanding KP yaitu 2:5 juga. Sehingga kita bisa simpulkan ruas garis IE berbanding ruas garis EP sama dengan ruas garis RK berbanding ruas garis KP. Atau kita bisa lihat perbandingan PC dan PQ, yaitu 3:7, dan PI berbanding PR juga 3:7 ya. PI berbanding PR 3:7. Nah, sehingga perbandingan mereka sama. PC berbanding PQ sama dengan PI berbanding PR. Dan bisa juga kita lihat perbandingannya seperti ini. QB berbanding QP, ya, QB berbanding QP itu 5:7, RH berbanding RP, RH berbanding RP itu 5:7 juga. Dan perbandingan mereka juga sama. Dan masih banyak lagi sebenarnya perbandingan yang bisa kita temukan di gambar ini ya, gambar ruas garis ini. Sehingga dari yang tadi kita bisa simpulkan ada 4 perbandingan ya. Nah, selain 4 perbandingan ini masih banyak sebenarnya yang bisa kita temukan. Jadi intinya kalian tahu konsepnya perbandingannya dengan pasangannya mana yang seharusnya memiliki perbandingan yang sama. Kita perjelas dengan contoh. Nah, kita perhatikan gambar berikut, diminta untuk menentukan nilai X-nya. Nah, kalian perhatikan, untuk gambar ini, kita sesuaikan perbandingannya ya. Jadi perbandingannya bisa kita gunakan seperti AP berbanding PB sama dengan AQ berbanding QN. Ya, kita sesuaikan, sehingga akan diperoleh X per 3,6 sama dengan 2/3. Kita cari nilai X, dan diperoleh 2,4 cm. Nah, di sini kuncinya kalian bisa menentukan perbandingannya terlebih dahulu. Jika sudah bisa, itu saya rasa kalian sudah paham mengenai cara menyelesaikan suatu perbandingan, karena sebelumnya sudah sempat dibahas. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian coba 2 soal berikut. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian benar-benar paham. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.